Salam komunikasi bisnis dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membahas tentang modul tugas. A2, saya akan jelaskan A2 lagi, audience, purpose, dan mode of text, oke. Nah, cara mengisinya gimana di tabel ini? Saya jelaskan sekali lagi. Kolom pertama di teks ini, Anda perhatikan ya, di teks ini, itu apa yang harus Anda isi. Yang Anda harus isi adalah siapa yang menghasilkan teks ini. Satu ya. Kedua, kenapa teks itu diproduksi, siapa, oke. Ketiga, bagaimana dan dengan cara gimana dia akan diterima. Yang terakhir adalah siapa yang diharapkan untuk menerimanya. Contohnya sudah jelas, iklan untuk penyedia layanan internet ya, ini judulnya ya, ini jenis teksnya, different type of text, oke. Lalu ini adalah surat penyewa, mengeluh karena kamar mandinya atau showernya telah rusak ya. Oke, jelas ya. Kemudian mengenai mode, caranya tulisnya gimana? Nah, tuliskan di sini di kolom dari mode ini, apakah itu face to face atau memakai dia surat kabar atau telepon atau email, ya? Apakah dia adalah laporan? Apakah dia adalah catatan? Atau dia formal atau lebih casual? Tuliskan semuanya, paham ya? Dan apakah lebih konkret atau lebih abstrak? Tuliskan di sini. Jelas ya? Lalu pada tujuan, Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, ya. Mengapa teksnya diproduksi? Mengapa produsernya ingin apa sih hasilnya yang diinginkan? Dan perasaan apa ataupun tindakan apa yang ingin supaya si audiens pemirsa lakukan. Dan yang terakhir tuh apakah memberikan informasi ya atau meminta informasi dan sebagainya. Anda perhatikan di sini ya, menjawab, mengisi di sini tujuan. Contohnya adalah untuk meningkatkan penjualan ya, tiket heavy metal pada band perempuan, khusus perempuan ya. Seharusnya lebih jelas lagi, Anda boleh tambahkan. Lalu mengenai audience itu siapa sih ya yang akan mendengarkan? Dan Anda lihat ini contohnya. Jelas ya, saya akan lanjut ke A3 dan C1 nantinya ya. Di A3, sebentar ya, saya akan edit ini dan juga sebentar ya, view, so high, so speed. Baik, di A3 ini language fitur ya, fitur-fitur bahasa dari teks yang berbeda ya. Jadi sebentar. Nah, ada saya akan skip yang nggak penting dulu ya. Alright. Sebentar. Ini contoh-contoh pilihan bahasa ya. Pilihan bahasa itu adalah apa yang membuat perbedaan antara teks-teks ya, berbeda-beda. Contoh fitur bahasa yang ditemukan dalam teks dalam penggunaannya. Pertama, pidato sehari-hari ya. Beda dengan kosakata maupun kata-kata yang agak teknis ya, teknis. Contohnya adalah nyokap, bokap dan sebagainya. Ya, contohnya adalah SQL itu apa gitu ya. Lanjut adalah ini beberapa contohnya. Bisa beberapa kata-kata yang memang diperpanjang atau kata pendek. Bisa kata-kata tertentu seperti dulu atau sekarang. Bisa susunan kata, bisa bahasa yang mengekspresikan sikap atau emosi, bisa bahasa netral, bisa pidato langsung maupun tidak langsung. Bisa kalimat aktif maupun pasif. Misalnya, saya meminta Anda diminta, aktif dan pasif. Ya, diminta itu pasif, meminta itu aktif. Humor, membentuk citra apa yang ada di benak pelanggan, pilihan orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang ketiga dibilang dia ya, orang pertama itu saya. Cara di mana informasi itu disusun ya. Jadi pemirsanya, audience, tujuan dan mode teks mempengaruhi pemilihan fitur bahasa. Ketika teks itu tidak berhasil ya, maka contohnya misalnya salah paham ya, salah paham dari audience itu seharusnya dihibur daripada diyakinkan ya seharusnya. Biasanya fitur bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan audience atau tujuan ya. Seharusnya itu mereka dihibur bukan diyakinkan ya. Jadi beda ya.
Jadi kalau bahasa-bahasa yang sehari-hari ataupun bahasa formal, ada perbedaan antara bahasa sehari-hari dan bahasa formal, ya. Anda perlu ketahui itu. Kalau bahasa sehari-hari itu adalah santai, informal, memakai bahasa-bahasa yang umum, bahasa gaul, memakai kata-kata seperti saya, kita, ayo, jangan, ya, itu bahasa sehari-hari. Dan biasanya lebih khas dalam komunikasi lisan daripada tertulis, ya. Menunjukkan biasanya lebih kedekatan, ya, dan juga lebih akrab antara penulis dan audiens, ya. Lalu kalau dalam iklan, pengiklan itu sering memakai bahasa-bahasa yang sehari-hari untuk menjalin hubungan baik dengan audiens mereka. Namun ketika Anda menulis atau berbicara kepada orang yang nggak Anda kenal dengan baik, Anda harus memakai bahasa yang agak sopan, formal. Misalnya dalam menulis aplikasi, ya, Anda menulis permintaan bantuan pemerintah, dan sebagainya. Nah, latihannya adalah kita hanya mencocokkan kiri dan kanan. Yang kolokvial itu dengan yang formal. Give it a go. Kata yang lebih formal itu apa? Apa jawabannya? No way. Kira-kira apa sih yang cocok dengan no way ini? Ya, semua adalah jawabannya satu aja. Kamu tinggal cocokkan. Give it a go sama dengan misalnya, ya. Give it a go. Give it a go. Coba aja. Yes. Jawabannya misalnya, ya, belum tentu benar, ya. Make an attempt, membuat percobaan, berusahalah, oke? Jadi itu formalnya, make attempt. Bisa dipahami, ya? Give it a go, make attempt. Anda bisa salin ulang, ya, disusun ulang. Paham, ya? Tinggal mencari artinya, arti katanya. Mudah kan? Latihan 2. That's sick, itu sakit sekali. Dalam situasi berikut ini, kira-kira kata dan ekspresi apa yang akan dipakai yang di bawah ini? Seperti ini yang di bawah ini, ya. Ada mad, cool, sick, wicked, ya, gila, keren, sakit, jahat, ya. Sincerely, dengan tulus, whosoever, siapapun, get connected, terhubunglah, fed up, kesal, ataupun ya sudah merasa cukup, ya. You deserve it, Anda pantas mendapatkannya. Do it, lakukan. Unhappy, tidak bahagia. Cut above the rest, ini satu perumpamaan, ya. Luka di atas sisanya, ya. Oke. Rip off, ada terobek, ya. Take a chance, listen to me, dengarkan saya, mengambil kesempatan, normal wear and tear, untuk pakaian sehari-hari dan dikoyak, yes. Oke. Staff itu penuh atau diisi juga bisa, cannot continue, tidak bisa lanjut. Caranya gimana kerjakannya? Latihan 2 ini contohnya, ya. Contohnya kita akan memakai kata do it. Yang do it itu cocoknya di mana, ya? Ataupun unhappy misalnya, ya. Saya berikan unhappy. Misalnya untuk paket telepon mobile, ya. Oke. Apakah Anda tidak senang atau tidak bahagia dengan handphone yang Anda pakai? Yes. Dapatkan cicilan yang sangat ringan, ya, seperti itu, gitu, ya. Oke, itu cocoknya gimana di sini, ya. Anda memakai unhappy ini, Anda highlight dan disusun kata-katanya. Bisa dipakai untuk kalimat kelima. Jadi semua kata ini wajib dipakai semua. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak bisa paham, boleh bertanya lagi. Lanjut, ya. Lanjut. Oke, ini sudah selesai. Ya, A3. Saya akan jelaskan mengenai C1, informative writing, ya. Oke, informative writing. Saya akan edit dulu view-nya, hide supaya lebih besar, ya. Pada penulisan informatif ini, kita akan bicarakan mengenai credit and shopping, ya. Yaitu namanya adalah kredit itu namanya adalah kredit, hutang lah, ya, atau belanja dan belanja, ya. Jadi cara menulis instructional dan informatif, dan alright. Gambaran umumnya ini supaya memahami struktur yang sesuai dengan penulisan informatif, ya. Lalu juga memahami struktur dan juga bahasa-bahasa, pilihan bahasa yang dipakai dalam instruksi maupun prosedur. Kemudian kita akan pelajari tentang kartu kredit dan juga kredit atau hutang. Kita pelajari lanjut tentang berbelanja dengan hati-hati. Nah, apa manfaat dari mahasiswa, ya? Siswa akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas, ya.
Yang pertama peran, kedua diskusi kelas, ketiga presentasi, keempat esai penulisan ya informatif, kelima menulis instruksi. Oke. Nah, kita lihat lanjutannya. Essay structure, penulisan esai ya. Saat menulis esai informatif, penting bagi Anda untuk menyusun ide atau fakta agar jelas dan logis bagi pembaca. Jadi ada faktanya, ya, ada idenya. Berikut susunan struktur esai yang umum. Pertama harus ada introduction atau pengantar, bahasa awalnya, kata-kata awalnya. Ini kalimat pembukaan umum, definisi istilah kunci, garis besar poin yang akan dibahas nantinya. Yang kedua ada body of essay atau isinya, isi dari tulisan. Jadi beberapa paragraf, masing-masing menjelaskan secara rinci satu topik atau dari esai. Setiap paragraf dimulai dengan kalimat topik, ya. Topik itu adalah judul, menjelaskan kepada pembaca apa yang akan dibahas dalam paragraf, ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi 3 hal ya. Kesimpulan itu adalah ringkasan singkat poin utama yang tercakup dalam paragraf-paragraf yang sebelumnya dengan rekomendasi atau dengan penekanan ya ide-ide yang menurut Anda yang paling penting ya. Oke, boleh diulang kembali. Nah, kita masuki ya. Baik, kalimat topik ya. Topik sentence, latihan 1 ya. Cara kerjakannya gimana? Perhatikan baik-baik. Kita membaca esai berikut menggunakan kartu kredit ya. Kalimat topiknya, kalimat judulnya dari paragraf telah dihapus. Jadi Anda perlu catat kembali ya. Mereka telah digantikan dengan mereka ada di bawah, paling bawah, tapi sudah di jumble ya, maksudnya dilompat-lompat lah, diloncat-loncat ya, shuffle ya. Oke. Jadi pilihannya di sini. Perhatikan pilihannya di sini. Nah, nampak kan? They are also stock card issued by the on behalf of the stores or retail group ya. Juga ada kartu toko ya yang dikeluarkan oleh toko ataupun grupnya retail, grupnya pengecer. Dan sampai find out about the interest free period. Ini nanti salah satunya ya, topik-topik ini Anda masukkan ke atas dari penjelasan ini. Ini kan kamu baca dulu, baru masukkan di sini. Paham? Ya. Saya ulangi. Judul-judul ini Anda masukkan ke nomor-nomor ini, sesuaikan. Nomor 1 kamu baca dulu, baca ceritanya, baru pilih apa judulnya. Paham ya? Oke, jelas ya? Itu latihan 1, yang pertama. Jadi yang pertama, introduction-nya apa, judulnya apa, pilih dari bawah ya. Yang kedua, yang pertama yang pertama itu menjawab pertanyaan berikut. What are the function of introduction? Anda jelaskan kembali. Pengantar itu untuk apa? Kata pengantar. Tadi kan ada ya. Boleh nggak ikuti yang lain atas? Boleh ya. Kamu jelaskan apa itu kata pengantar ya. Jelaskan kembali. Jawab itu adalah untuk A. 1A. Exercise 2, latihan 2, latihan 1 bagian B. Baru Anda cocokkan judul yang paling bawah dengan cerita ini dan cocokkan. Yang ketiga, Anda perlu menuliskan conclusion, kesimpulan dari esai ini. Setelah Anda baca semuanya, Anda buat kesimpulannya. Dan Anda jelaskan juga apa itu conclusion. Ya. Bisa? Bisa ya? Oke, belum selesai ya. Lalu di exercise 2 dari C1 ya. Love credit, hate debt. Love credit atau apa artinya? Mencintai hutang, membenci hutang. Yes. Mencinta kredit, benci hutang. Oh, apa itu ya? Bisa cinta kredit, benci hutang pula ya. Oke. Baik. Untuk latihan A, 2A. Nah, pertimbangkan dua kata yang muncul ini. Debt and credit. Di bawah kata-kata ini, di bawah kata hutang dan juga kredit ini, tuliskan apapun yang ada di pikiran Anda ketika Anda mentambahkan kata ini. Kartu kredit lah, kredit rumah lah, hutang inilah, hutang itulah, hutang inilah, hutang itu. Tuliskan kata-katanya sebanyak mungkin, jangan pelit-pelit ya.
Jangan pelit-pelit menuliskannya. Paham? Minimumnya 10. Ya, minimum 10. Ya, yang di bawah 5 nggak dihitung ya. Di bawah 10 nggak dihitung ya. Lalu yang nomor B, 2B, coba Anda diskusikan dengan teman-teman Anda, apa sih hubungan antara hutang dan kredit? Ya, apakah orang-orang itu berasumsi kredit itu adalah hutang? Anda bisa jelaskan nggak ya? Mengapa ya orang-orang merasa berbeda kredit itu dibandingkan dengan hutang? Kenapa ya? Anda jelaskan aja deh. Oke? B dan C itu digabung nantinya ya. Oke, Anda tanya beberapa teman Anda, lalu Anda jawab ya sesuai dengan apa yang dijawab ya. Oke, lanjut. Latihan 3. Apakah orang dewasa itu paham ya akan kredit? Seberapa pahamkah orang dewasa yang Anda kenal? Ajukan pertanyaan berikut. Ini benar-benar Anda buat pertanyaan interview ya. Interview ke orang lain ya, orang dewasa. Catat jawaban mereka dalam sebuah lembar jawaban ya. Nanti di PowerPoint aja ya, di Google Sheet aja. Paham ya? Bandingkan temuan Anda dengan kelas lainnya. Nah, Anda tanya itu pertanyaannya, ada berapa pertanyaan? Ada 7 ya. Pertama, apa sih keuntungan menggunakan kartu kredit? Oke, tanya beberapa orang, jangan pelit-pelit ya. Minimum 5 orang ya. Ya. Apa sih kerugian dari kartu kredit? Yang ketiga, berapa sih tingkat suku bunga kartu kredit Anda? Keempat, apakah kartu Anda memiliki periode bebas bunga? Berapa lamakah? Bebas bunga itu tidak usah bayar bunga kalau pinjam duit ya. Kelima itu, apakah akan terjadi jika Anda tidak membayar kartu kredit dalam periode bebas bunga? Berapakah bunga yang dikenakan? Ya, jadi namanya juga kartu kredit ya. Kalau kamu gesek kartu kredit, setelah kamu pakai, kamu kan harus bayar. Kalau lupa bayar, harus bayar berapa? Berapa interest rate ya, bunganya? Apakah Anda harus menggunakan kartu kredit supaya mendapatkan uang muka ya? Oke, apa kerugian mendapatkan ini? Ya, ada beberapa orang nih karena butuh duit ya, pakai kartu kredit duluan, nanti baru bayar ya. Yes, bisa tarik tunai juga. Apa kelemahannya? Coba tanya ke orang dewasa. Menurut Anda memiliki batas kredit yang realistis enggak? Ada orang yang kartu kreditnya langsung 100 juta, 200 juta, ada ya. Ada orang yang hanya 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, dan sebagainya. Apakah batasan kredit limit itu ya realistis ya, oke? Nah, setelah ini terjawab, Anda kumpulkan 5 orang, 5 jawaban ya, oke? Tentu setiap poin-poin ini ada 7 poin ya, oke? Dapat. Lalu yang paling akhir di C ini Anda tuliskan apa nasihat kamu. Jelas? Lalu yang nomor exercise 4, Anda ada tugas menuliskan informatif ya, penulisan informatif. Pakai temuan dari latihan 3 sebagai dasar tulisan informatif. Judulnya adalah memahami kartu kredit, survei singkat. Jelas? Ingat ada pengantar, introduction, ada isi, yes, ada isi ya, ada konten, ada kesimpulan. Itu ya. Itu saja. Salam komunikasi bisnis. Sampai jumpa dengan Dr. Hendra.